Oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk manhwa Magic Emperor chapter 419. Untuk chapter 418, linknya Mimin sertakan di kolom deskripsi. Para pasukan Quanrong langsung dibuat ketar-ketir dengan kehadiran Zofan yang memancarkan aura seperti layaknya dewa. Sebagai sesama pejuang, tentu saja para anggota pasukan Quanrong mengerti bagaimana kengerian dari kekuatan Zofan, seorang ahli di ranah Tianshuan tahap 3, tapi bisa menjatuhkan binatang spiritualis tingkat 5 hanya dengan satu lengan saja. Jika bukan monster, apalagi makhluk yang bisa melakukan hal tersebut. Lalu Zofan pun mulai memainkan perannya untuk membuat pasukan Quanrong lebih khawatir lagi. Ia pun berkata kepada Yung Shuang, "Apa yang kau lakukan? Jangan membuang-buang waktu. Aku tak ingin Tuan Muda menunggu dan terlambat karenaku." Jika itu orang-orang dari Tianyu, tentu saja mereka semua tahu apa maksud perkataan Zofan di keluarga Luo sendiri. Walau hanya sebagai pelayan, tapi kekuatan dan juga kata-katanya terkadang lebih mutlak atau lebih tinggi dibandingkan dengan tuan muda mereka. Jadi semua orang di Tianyu tahu jika itu hanyalah permainan Zofan untuk mengacaukan pasukan Quanrong. Dan benar saja, para pasukan Quanrong menganggap jika keluarga yang dinaungi oleh Zofan semuanya diisi oleh para monster. Jika pelayannya saja takut dengan tuan mudanya, tidak bisa dipungkiri bagaimana kekuatan dari pimpinan mereka. Oleh sebab itulah salah satu dari pimpinan pasukan Quanrong mulai meminta maaf kepada Zofan atas tindakan dari rekannya. Nah, awalnya Zofan ingin mengakhiri drama tersebut, tapi Yung Shuang dan juga Putri Yongning nampaknya masih ingin menikmati pertunjukan tersebut. Mereka sangat senang melihat pasukan Quanrong dipermainkan oleh Zofan. Oleh sebab itulah Yongning berkata, "Pelayan Zuo, bukankah iring-iringan mereka terlalu berlebihan? Itu menutupi jalan utama." Mendengar perkataan Yongning, Zofan pun kembali memainkan perannya. Ia pun menatap salah satu komandan Quanrong dan berkata, "Itu benar. Jalan utama Tianyu tidak diperuntukkan untuk hewan-hewan spiritualis. Jadi pindahkan mereka semua." Tentunya itu membuat pasukan Quanrong lebih terkejut lagi. Mereka merupakan kelompok pasukan yang berfokus ataupun yang bekerja sama dengan hewan spiritualis. Menyingkirkan hewan spiritualis tentunya akan merugikan mereka lebih banyak dari kerugian apapun. Tentu saja mereka sangat takut terhadap Zofan, tapi mereka juga tidak ingin menyingkirkan para hewan spiritualis mereka. Oleh sebab itulah salah satu komandan berkata, "Kami mohon maaf, kami adalah pasukan yang bekerja sama dengan hewan spiritualis, dan hewan spiritualis kami bahkan tidak akan meninggalkan kami selama pertempuran. Tapi jika kau bisa menjatuhkan mereka seperti apa yang kau lakukan sebelumnya, tidak ada pilihan kami untuk membawa mereka mundur." Tentunya itu adalah kata-kata bijak yang dikeluarkan oleh salah satu komandan Luo Yunhai dan juga Longxing yang menyaksikan kejadian tersebut, bahkan mengakui tindakan yang dilakukan oleh komandan tersebut. Mungkin mereka berpikir jika Zofan tidak mungkin bisa menjatuhkan ratusan hewan spiritualis dengan dirinya seorang, karena bahkan ahli di Quanrong tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi sayangnya mereka tidak tahu bagaimana sifat Zofan dan kekuatan sebenarnya. Semakin ditantang, semakin gila dirinya. Walau begitu, Luo Yunhai dan juga Longxing tetap penasaran dengan sosok komandan yang sangat bijaksana dari pasukan tersebut. Lalu tiba-tiba seseorang pun berkata, "Padahal kami sudah menunggu delegasi dari Quanrong tepat di depan gerbang, tapi anehnya mereka tidak kunjung datang. Dan ternyata seorang scammer telah menghentikan mereka." Tentunya sebagian dari kata-kata tersebut hanyalah candaan.
karena mereka yang baru saja menampilkan dirinya adalah 4 macan Tianyu yang juga merupakan 4 saudara angkat dari Luo Yunhai. Salah satu dari 4 macan Tianyu pun berkata, "Aku heran kenapa Zofan selalu saja menginginkan perkelahian dimanapun ia berada." Tapi Yun Chang langsung membelanya, "Tidak, bukan pelayan Zuo yang memulai pertarungan ini, itu pasukan Guan Rong." Setelahnya Yun Hai pun mulai bertanya kepada saudara angkatnya tentang sosok dari komandan muda yang memimpin pasukan Guan Rong. Lalu Du Gufeng pun mulai menjelaskan, "Kami tidak hanya mengenal mereka, tapi kami adalah saingan seumur hidup. Sosok yang baru saja kau sebutkan, ia merupakan salah satu anak dari komandan tertinggi pasukan Guan Rong. Ia bernama Toba Liu Feng. Ia memang cerdas dan memiliki pikiran yang tajam. Lalu seseorang yang membuat masalah, ia adalah Zalahan. Walaupun begitu, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dan satu orang terakhir adalah Hu Lianchai yang bertugas sebagai intelijen. Jadi intinya di bawah komandan tertinggi ada yang namanya 8 serigala penjaga, dan 3 diantaranya ada di dalam rombongan tersebut, dan 3 nama tersebut adalah karakter yang baru saja disebutkan oleh Du Gufeng. Mendengar penjelasan kakak angkatnya tentu saja membuat Luo Yunhai serius. Kemampuan para komandan muda ini tentu saja tidak diragukan lagi. Dan yang terpenting adalah mereka akan menjadi musuh keluarga Luo di masa depan. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk manhwa Magic Emperor chapter 419. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.